Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramasari dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah pembuatan makalah. Langsung saja. Berdasarkan KBBI, makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Dalam penyusunannya, penulis perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Salah satunya adalah penulisan makalah, harus menggunakan bahasa baku. Pemilihan katanya juga harus berdasarkan pengertian yang terdapat dalam KBBI. Selain itu, kaidah penyusunan makalah mencangkup struktur penyusunan makalah itu sendiri. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kaidah pembuatan makalah. Yang pertama, sampul. Pada bagian sampul makalah Anda perlu mencantumkan judul makalah, subjudul jika ada, nama terang penulis, nomor siswa atau mahasiswa, nama lambang instansi pendidikan, serta tahun pengerjaan makalah. Terkait judul makalah, penulis perlu menggunakan kalimat yang efektif sehingga judul tersebut dapat dimengerti dengan jelas. Yang kedua, abstrak. Bagian abstrak berisi inti dari makalah, tujuan penelitian, metode, hipotesis, dan rangkuman singkat hasil penelitian atau riset. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Di bagian abstrak pula, penulis perlu menambahkan kata kunci penelitian atau keyword. Penyusunan abstrak yang baik adalah tidak terlalu panjang, jelas, dan mampu menggambarkan isi keseluruhan makalah. Lanjut, yang ketiga, daftar isi. Daftar isi dibuat untuk mempermudah pembaca melihat keseluruhan isi makalah dari awal hingga akhir. Daftar isi juga dapat membantu para pembaca untuk mencari bagian makalah tertentu yang ingin mereka baca. Yang keempat, kata pengantar. Pada bagian awal kata pengantar, penulis pada umumnya akan menuliskan ucapan syukur karena telah menyelesaikan penelitiannya. Setelah itu, penulis dapat menuliskan secara singkat latar belakang pemilihan topik makalah, termasuk apa yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut. Paragraf berikutnya, penulis dapat menambahkan harapan penulis terhadap manfaat makalah tersebut bagi para pembacanya. Yang kelima, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, terdapat 3 subbagian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Yang keenam, isi. Pada bagian isi makalah, penulis dapat memaparkan data yang telah dikumpulkan. Setelah itu, penulis dapat membahas data tersebut dan mengaitkannya dengan teori, rumus, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan topik dan tujuan makalah. Yang ketujuh, penutup. Di bagian penutup, terdapat 2 subbagian yang mencakup kesimpulan makalah dan saran yang diberikan oleh penulis makalah. Yang kedelapan, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan penulis sepanjang penyusunan makalahnya. Daftar pustaka perlu dicantumkan dalam sebuah makalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam hal penyusunannya, daftar pustaka dapat ditulis dengan menggunakan sejumlah format. Penulis perlu menyesuaikan format daftar pustaka mana yang digunakan oleh instansi pendidikan penulis. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.